Namaku Saka. Di mata semua orang, aku adalah guru baru yang pendiam. Datang dari kota kecil, mengajar dengan baik, dan tak pernah banyak bicara. Tapi tidak ada yang tahu, aku ke sekolah ini bukan untuk mengajar. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda selama 17 tahun. Aku datang untuk membalas dendam hari pertama mengajar. Seragam formal, senyum palsu, dan selembar jadwal pelajaran di tangan. Ruang guru penuh obrolan kosong. Beberapa guru menyapaku ramah. "Selamat datang, Bu Saka," kata mereka. Tapi aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku menghitung waktu. Waktu yang kubutuhkan untuk menghancurkan hidup orang-orang yang dulu menghancurkanku. Kelas 9B, disinilah anak itu belajar. Anak dari perempuan yang dulu mengurungku di kamar mandi dan membakar kulitku dengan setrika rambut. Perempuan yang hari ini jadi ketua komite sekolah. Ironis, bukan? Dulu dia monster, sekarang dia pakai jas mewah dan bicara soal pendidikan karakter. Tapi aku ingat semuanya. Bau rambutnya yang gosong karena semprotan api dari korek. Suara tawanya saat aku menangis. Dan sorot matanya saat bilang, "Kamu itu cuma sampah. Dunia gak butuh kamu. Aku masih hidup. Dan sekarang aku berdiri di hadapan anaknya." "Nama kamu siapa?" tanyaku pada anak itu. Dia menjawab pelan, "Nara, Bu." Nara, anaknya. Aku menatap matanya. Matanya mirip sekali dengan ibunya. Dan untuk sesaat, aku merasa lemas. Tapi aku menguatkan diri. Ini bukan tentang anak itu, ini tentang luka yang mereka buat dan yang tak pernah mereka bayar. Hari-hariku dimulai seperti biasa, tapi malamnya aku menulis. Di sebuah buku hitam kecil, aku tulis semua nama, semua kejadian, semua luka, nama-nama mereka, satu persatu. Hari ini aku melihat dari jauh salah satu dari mereka, Jihan. Dulu dia pemimpin geng cewek paling kejam. Sekarang dia pemilik kafe kekinian. Banyak pengikut di Instagram. Tapi aku tahu siapa dia yang sebenarnya. Dan sebentar lagi dunia juga akan tahu. Aku mulai dengan hal kecil. Kirim foto lama ke email anonim Jihan. Foto ketika dia menyiramku pakai minuman keras. Aku tempelkan satu pesan. Aku masih hidup. Dan aku ingat reaksinya panik. Dia langsung ganti nomor, hapus semua foto masa SMA-nya. Tapi itu baru permulaan. Karena ini bukan tentang satu orang, ini tentang semua dari mereka. Malam ini aku berdiri di depan rumah seseorang. Orang yang dulu menertawakan lukaku. Orang yang sekarang jadi orang terhormat. Tapi saat aku menekan bel rumahnya, pintu terbuka dan aku melihat wajah yang sama. Lebih tua, tapi masih angkuh. Dia menatapku. "Ibu siapa ya?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Saya guru anak ibu di sekolah." Dia mengangguk tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam itu aku berkata dalam hati, "Selamat datang di neraka yang kau buat sendiri. Ini baru permulaan. Aku tidak datang untuk maafkan. Aku datang untuk mengembalikan semua luka satu persatu. Dan kali ini aku yang pegang kendali. Aku pikir luka itu akan sembuh seiring waktu. Tapi ternyata ada luka yang bukan untuk sembuh. Ada luka yang justru tumbuh, berakar. Dan suatu hari dia akan kembali. Dengan wajah yang tak kau kenali. Hari ini aku mengajar tentang sejarah. Ironis sekali. Aku bicara soal masa lalu, padahal aku sendiri belum bisa melepaskan masa laluku. Tapi yang mereka tak tahu adalah, aku bukan sedang mengajar sejarah. Aku sedang menulis sejarah baru. Versiku. Pagi ini, ada email dari kepala sekolah, undangan rapat komite, dan ya, nama itu tercantum di atas. Ketua komite, Ibu Ayunda Mahesa. Dia yang dulu menyeretku keluar kelas di depan semua orang. Yang menyebutku pembawa sial. Yang menamparku hanya karena aku tak punya uang iuran. Dan sekarang
Dia akan duduk satu ruangan denganku. Tapi bukan lagi sebagai korban. Sekarang aku setara. Atau mungkin sedikit lebih tinggi. Lalu pintu terbuka. Suara tumit sepatu hak tinggi. Aku duduk di ruang rapat. Tenang, menunggu. Sampai akhirnya dia masuk. Wajahnya tetap sama. Senyum palsunya masih menempel seperti biasa. Tapi dia tidak mengenaliku. "Busaka ya," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menatapnya, lama. Sejenak, aku ingin menggenggam tangan itu dan mencengkeramnya kuat. Tapi aku hanya tersenyum. "Iya, saya guru bahasa," jawabku, datar, tanpa ekspresi. Malam itu, aku pulang. Kunci lemari besiku, kubuka. Di dalamnya ada kotak kecil, isinya foto lama, bekas luka, catatan medis, dan satu lembar kertas yang dulu ku benci. Surat pindah karena trauma psikis. Tertandatangani oleh orang tuaku. Orang tua yang bahkan tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku dikunci di toilet sekolah. 3 jam tanpa cahaya, tanpa suara, selain tawa mereka di luar pintu. "Ayo Saka, nyanyi dong, biar kita keluarin kamu." Aku nyanyi dengan suara tercekat. Dan mereka hanya tertawa lebih keras. Saat pintu dibuka, air menyambutku. Ember penuh sabun dan lumpur. Dan Jihan berkata, "Sekarang kamu bersih kan?" Aku menulis semuanya. Tidak di buku harian, tapi di blog anonim. Aku beri judul, "Surat dari Korban yang Tidak Mati." Postingan pertama tentang Ayunda Mahesa. Aku hanya tulis inisial, tapi cukup jelas dan cukup menyengat. Komentar bermunculan. "Aku kenal orang ini kejadian nyata, aku satu sekolah. Dia memang kejam, tapi semua tutup mata waktu itu." Aku membaca semuanya dengan diam. Tapi dalam hati, aku tertawa. Satu demi satu, topeng mereka mulai retak. Hari berikutnya, ruang guru heboh. Bu Ayunda lagi kena gosip. Katanya masa lalunya kelam. Ah, gosip kali. Kan dia sekarang ibu baik-baik. Dan aku hanya duduk membuat teh. Menanti berita selanjutnya. Mereka bilang, waktu menyembuhkan segalanya. Tapi bagiku, waktu hanya memberi jarak. Bukan jawaban. Dan sekarang aku tahu. Aku tak butuh maaf mereka. Aku tak butuh mereka sadar. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa yang mereka lukai kini kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai bayangan yang akan mengikuti mereka sampai akhir. Beberapa luka punya alamat, dan aku akan kirimkan satu persatu. Ada 6 nama yang selalu menempel di kepalaku, seperti noda tinta yang tak bisa dihapus. Mereka bukan hanya teman sekolah, mereka adalah kenangan buruk yang bernapas. Hari ini aku buka lagi daftar itu. 6 orang, 6 cerita. Dan satu demi satu akan kukunjungi kembali. Postingan kedua kutulis malam ini, judulnya S si penjilat berseragam. Aku tak perlu menyebut nama lengkapnya. Cukup satu huruf, dan semua orang yang pernah sekolah di sana akan tahu siapa yang kumaksud. Dia selalu ikut tertawa. Tapi saat guru datang, dia berlagak simpati, mencatat namaku, membisikkan cerita palsu, lalu mencuci tangannya. Pesan suara, "Lo yang nulis ini ya, Saka, lo udah gila. Hapus, lo pikir lo siapa bisa ngerusak hidup orang gitu aja." Ternyata dia masih punya nomor lamaku. Menarik, tapi aku tidak menanggapi, biar dia gelisah. Biar dia merasa jadi tokoh utama dalam cerita ini. Di atas ada satu kotak kayu. Isinya lebih dari sekadar barang lama. Ada kaset pita, rekaman suara, dan sebuah buku kecil penuh tulisan tangan. Ini adalah catatan harianku dulu, waktu aku masih berusaha bertahan. Hari ini Jihan melemparkan nasi ke wajahku. Katanya aku harus tahu rasa jadi pengemis. Aku tidak menangis, aku diam.
Karena kalau aku nangis, mereka senang. Sekarang aku tak akan diam lagi, dan aku tak akan nangis. Sekarang, giliranku membuat mereka gelisah. Aku menemukan akun Jihan. Masih cantik, masih sok ceria. Captionnya soal healing dan spiritual journey. Ironis, dia yang paling vokal dulu. Sekarang jualan kelas motivasi. Dan aku tahu, orang sepertinya paling takut pada satu hal, masa lalu. Kupencet record. Kukirim satu pesan suara pendek padanya. Hai Ji, aku suka video motivasimu, tapi aku punya rekaman yang lebih menarik tentang siapa kamu sebenarnya. Mau aku share juga? Malam itu, malam ospek. Aku diikat di tiang bendera. Disiram air dingin, dan mereka menertawakanku, termasuk Damar. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia juga tidak menghentikan siapa-siapa. Diamnya menyakitkan. Kadang yang paling menyakitkan bukan orang yang memukul, tapi yang membiarkanmu dipukul sambil berpaling. Penyiar radio. Dan kabar hari ini, seorang tokoh pendidikan dari SMA Suryalaya terpilih sebagai kandidat kepala dinas pendidikan. Aku tertawa kecil, ternyata Damar sudah naik jauh, lebih tinggi dari yang kukira. Tapi semakin tinggi, semakin besar suara saat jatuh, kan? Aku punya rencana, satu demi satu. Dengan bukti, dengan catatan, dengan saksi, dan semuanya akan terekam. Bukan untuk balas dendam semata, tapi agar dunia tahu, beberapa orang tidak layak disebut pahlawan. Karena dulu, mereka adalah monster. Mereka pikir, aku sudah mati. Mati dalam arti menyerah, tenggelam, hilang. Tapi sayangnya, korban yang tidak mati kadang justru paling berbahaya. Bersambung, masih ada 4 nama lain dan 1 pengkhianatan yang bisa meruntuhkan semua nama besar di kota ini. Tunggu kelanjutannya di episode berikutnya dari Luka yang Tak Pernah Sembuh.